Rabbil Alamin. Kali ini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya dari kelompok 5, yaitu dengan mata kuliah aspek hukum zakat dan wakaf yang diampu oleh Bapak Haji Beni Nur Miftahul Ulum, dan judul kelompok saya ialah syarat amil zakat. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama kerabat saya. Terlebih dahulu saya perkenalkan, saya Dina Anisha Rufaida dari Prodi S1 Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan NIM G 952190049. Beserta kerabat saya ialah Abad Al-Bahaki Nusuli dengan NIM G 05219001 dan Fatati Akila dengan NIM G 05219007. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam sub pembahasan syarat amil zakat. Yang pertama ialah nanti kita akan mengetahui bagaimana sih amil zakat itu, dan yang kedua ialah syarat-syarat amil zakat. Yang ketiga, tugas dan wewenang amil zakat. Yang keempat, sejarah di masa Nabi. Yang kelima, perkembangan organisasi pengelola zakat di Indonesia. Yang keenam, bagian yang didapatkan oleh amil zakat. Yang pertama, langsung saja pengertian amil zakat. Apa sih amil zakat itu? Amil zakat menurut Imam Syafi'i ialah amilun, yang dimana artinya orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemiliknya. Dari pengertian di atas, maka amil ialah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Menurut Yusuf Qaradawi, amilun adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan maupun yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi pada para mustahiknya. Amil zakat disebutkan di dalam Al-Quran sebagai pihak yang berhak menerima harta zakat dengan nomor 3 setelah fakir dan miskin. Demikian disebutkan di dalam Al-Quran ketika Allah SWT menyebutkan siapa saja yang berhak atas zakat, yang dimana di Al-Quran telah disebutkan pada surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi innamal shadaqatun lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha, yang artinya dan para pengurus zakat. Antara lainnya ialah seorang muslim. Seorang muslim diantaranya zakat bagi kaum muslimin yang mempunyai nilai ibadah di samping nilai sosial. Zakat merupakan salah satu rukun agama Islam, yaitu rukun yang ketiga, dan zakat pula merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketaatan seseorang muslim kepada ajaran Islam. Yang kedua ialah seorang mukallaf, yaitu orang yang dewasa dan sehat akal pikirannya. Yang ketiga, jujur dan amanah. Kejujuran dan amanah adalah dua hal yang harus dimiliki oleh seorang petugas zakat, karena mereka sehari-harinya akan berhubungan dengan dana zakat yang tidak sedikit. Yang keempat ialah paham hukum. Para ulama mensyaratkan petugas zakat atau amil zakat harus memahami hukum-hukum zakat, khususnya petugas yang secara langsung bergelut dengan zakat, karena mereka yang nantinya akan mengambil, mencatat, dan menyalurkan kepada mustahik, dan semua itu membutuhkan kepada pengetahuan tentang zakat. Yang kelima ialah mampu menjalankannya, dalam artian kompeten dengan tugas yang diembannya baik dari segi fisik maupun keilmuan dan pengetahuan. Yang keenam terakhir yaitu hamba sahaya. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hamba sahaya tidak boleh menjadi amil zakat karena tidak memiliki ahliyah al-ada'at ta'amah. Untuk tugas dan wewenang akan dipresentasikan oleh kerabat saya ialah Fatati Akila. Kepada Fatati Akila dipersilahkan. Pembahasan selanjutnya adalah tugas dan wewenang amil zakat. Yang pertama adalah tugas amil zakat. Tugas amil zakat ada 3 macam, yaitu yang pertama penghimpunan zakat, yang kedua pendistribusian zakat, yang ketiga adalah tugas lain yaitu derivatif atau turunan
dari tugas utama di atas seperti tugas pencatatan, pemeliharaan, dan pengelolaan. Selanjutnya, wewenang amil. Amil zakat mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, amil mempunyai tanggung jawab kepada semua stakeholder. Amil zakat juga harus mempunyai tanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama amil zakat untuk mengembangkan profesi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur diri dan lembaganya sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu amil zakat dalam sejarah di masa Nabi. Amil zakat dalam konteks dakwah Nabi Muhammad SAW. Seseorang dari kalangan sahabat yang menerima tugas dakwah dari Nabi Muhammad SAW untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagai amil, yaitu bertugas menghimpun dan mendistribusikan harta sedekah dari muzaki kepada mustahik. Dalam sejarah Islam, lembaga zakat dikenal dengan nama Baitul Mal. Lembaga zakat telah ada sejak Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai institusi yang dimobilisir dana dan daya dari umat yang digunakan untuk upaya-upaya pembangunan meningkatkan harkat, derajat, martabat, atau perbaikan kualitas hidup kaum du'afa, fuqara, masakin, dan umat pada umumnya berdasarkan syariah. Baitul Mal ini memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan negara. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infak, kharaj atau pajak bumi, jizyah atau pajak yang dikenakan non-muslim, ghanimah atau harta rampasan perang, dan fai'. Pada masa Nabi Muhammad SAW, suatu tempat yang difungsikan untuk kepentingan tersebut adalah masjid. Pada masa Nabi Muhammad, masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi juga tempat bertemu dan berbagi pendapat dengan orang-orang. Di masjid pula, perintah-perintah resmi dikeluarkan. Masjid digunakan sebagai kantor pusat negara, tempat tinggal Nabi Muhammad, sekaligus dipakai untuk melaksanakan fungsi Baitul Mal, yaitu mengumpulkan harta negara yang pantas dikumpulkan di tempat itu dan membelanjakannya sesuai dengan aturan syariat. Pembahasan selanjutnya adalah perkembangan organisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Lembaga zakat di Indonesia telah ada dan tumbuh sejak lama, namun belum dikembangkan secara profesional. Lembaga zakat dalam perjalanannya mengalami beberapa permasalahan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat sehari-hari. Permasalahan tersebut yaitu yang pertama, adanya krisis kepercayaan umat terhadap segala macam atau bentuk usaha penghimpunan dana umat karena terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan akibat sistem kontrol serta pelaporan yang lemah. Dampaknya, orang lebih memilih membayar zakat langsung kepada mustahik daripada melalui lembaga zakat. Permasalahan yang kedua adalah adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah saja, yakni menjelang Idul Fitri. Permasalahan yang ketiga yaitu tidak seimbangnya jumlah dana yang terhimpun dibandingkan dengan kebutuhan umat, sehingga dana terkumpul cenderung digunakan hanya untuk kegiatan konsumtif dan tak ada bagian untuk produktif. Hal ini juga dikarenakan tidak semua muzaki berzakat melalui lembaga. Permasalahan yang keempat yaitu terdapat semacam kejemuan di kalangan muzaki, di mana dalam periode waktu yang relatif pendek harus dihadapkan dengan berbagai lembaga penghimpun dana. Masalah yang terakhir adalah adanya kekhawatiran politis sebagai akibat adanya kasus penggunaan dana umat tersebut untuk tujuan-tujuan politik praktis. Untuk peraturan perundang-undangan nomor 38 tahun 99 tentang pengelolaan zakat mengakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu kedua BAS dan LAS. BAS atau yang disebut Badan Amil Zakat, yakni organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Sedangkan LAS, Lembaga Amil Zakat, yakni organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh
masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Bagian yang didapatkan oleh amil zakat. Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya wajib menyamaratakan, disamaratakan dan mempersamakan pembagian zakat di antara semua golongan 8 asnaf. Yang kemudian memunculkan pendapat di kalangan para ulama bahwa 12,5 inilah bagian untuk amil zakat. Angka 12,5% ini didapat dari bagian 1/8 dan tersebut bersifat maksimal, sehingga apabila pekerjaannya berat dan memerlukan administrasi yang besarnya melebihi 12,5% dari harta zakat, maka diperlukan tambahan dana dari sumber lain atau bukan dari dana zakat. Akan tetapi menurut sebagian ulama boleh saja bagiannya melebihi angka 12,5% kalau memang sangat diperlukan dan memang tidak ada lagi dana dari sumber lain, dengan catatan tidak mengganggu hak mustahik lainnya, terutama hak fakir dan miskin. Sedikit quote dari kelompok 5 ialah tidaklah akan berkurang harta zakat 2,5%, infak dan sedekahkan dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, melainkan Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda. Saya perwakilan dari kelompok 5, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All I want is just to stay. You can't shake me